Gara-gara melakukan tren salam dari Binjai pada tengah malam, cowok ini mengalami hal yang sangat-sangat menyeramkan sampai akhirnya. Jadi guys, awalnya pria yang bernama Adam ini sedang menarik ojek. Tapi tiba-tiba dia itu teringat dengan tren salam dari Binjai. Dan pas banget pada saat itu dia sedang lewat di tengah-tengah kebun pisang. Ya udah deh, dia pun merekam aksinya itu dan langsung saja memukul-mukul pohon pisang tersebut. Tapi tiba-tiba muncullah sosok kuntilanak dari pohon pisang itu guys. Gara-gara udah sangat ketakutan, dia pun lari dan lupa membawa HP-nya itu. Dan pada saat dia di jalan pulang, dia pun terus diikuti oleh kuntilanak tersebut. Keesokan harinya, bapaknya nanya, "Dan kamu gak narik hari ini?" Adam pun bilang, "Enggak pak, HP ku hilang." Nah setelah itu, si Adam pun pergi ke kebun pisang itu untuk mencari HP-nya kembali. Pada saat dia menelpon nomornya itu, ternyata yang mengangkat itu adalah seorang cewek. Adam bilang, "Halo, saya pemilik HP yang tinggal di kebun pisang itu." Cewek itu mengatakan kalau mau ambil malaman ya dan ketemu di pohon pisang kemarin. Adam pun di sini udah mulai curiga. Tapi karena dia itu pingin HP-nya kembali, ya udah malam-malam pun dia pergi ke pohon pisang itu. Pada saat dia sampai di sana, ternyata yang muncul adalah cewek ini. Di sini si Adam tuh kaget banget karena dia tuh masih trauma. Mereka pun berkenalan, cewek ini namanya Laras. Si Adam tuh seneng banget karena itu beneran HP-nya. Untuk ucapan terima kasih, si Adam pun ajak si Laras untuk makan malam bersama dia di tempat sate langganannya. Pas sampai si Adam bilang, "Cak, 2 porsi ya." Di sini si tukang sate mulai bingung. Yakin dan 2 porsi emangnya habis? Si Adam pun bilang, "Ya habis lah." Nah setelah si Adam selesai makan dan pergi, si tukang sate itu bingung. Katanya habis, kok 1 porsinya nggak dimakan? Sementara itu si Adam tuh lagi nganterin cewek ini pulang ke rumahnya. Si Adam pun tanya, "Bener ini rumahnya?" Laras pun bilang, "Iya bener." Di sini si Laras tuh bercerita, "Jadi Dam, sebenarnya aku tuh dulu punya pacar yang sangat-sangat posesif. Aku minta putus tapi dia nggak mau. Malahan aku dibawa ke sini. Di sini aku pun dipukul, dicekik hingga aku meninggal. Dan setelah itu aku pun ditanam di bawah pohon pisang ini. Dan ternyata dari tadi itu si Adam itu kencan sama kuntilanak guys." Gara-gara naik bus pada tengah malam, pria ini malah naik bus setan dan akhirnya... Jadi guys, pria ini namanya Tom. Awalnya dia tuh lagi nelpon supir busnya kan. Nah dia tuh udah nunggu lama banget dari jam 11 malam sampai jam 1 malam. Busnya itu nggak datang-datang juga. Nah pas supirnya bilang kan, "Aduh maaf mas, kayaknya malam ini di cancel aja deh. Soalnya ban mobil saya itu lagi bocor sekarang." Si Tom pun sangat kesal mendengarnya. Kenapa dari tadi dia tuh nggak mengkabarkan si Tom? Nah beberapa saat kemudian, tiba-tiba si Tom itu melihat ada bus yang datang ke arahnya. Dia pun mengatakan, "Akhirnya ada juga bus yang datang. Gak sia-sia aku nunggu lama-lama kayak gini." Setelah itu si Tom pun langsung saja masuk ke dalam bus tersebut. Pada saat masuk, si Tom memberikan salam kepada seluruh penumpang dan juga pak supir bus itu. Tapi mereka tuh sama sekali nggak ada yang menjawab salam dari si Tom. Dan mereka tuh semuanya mukanya tuh kayak pucat gitu guys. Terus tiba-tiba si Tom tuh kayak merasa dingin banget gitu kan. Awalnya dia tuh mikir, oh ini mungkin dingin AC. Dia pun berniat untuk matiin AC tersebut karena kalau nggak dimatiin dia tuh bakalan masuk angin. Ya udah dia akhirnya memutuskan untuk mengetapel AC tersebut sampai AC itu pun mati. Setelah AC itu mati, tiba-tiba ada seorang anak yang mengatakan, "Bu, panas sekali ya sekarang. Aku udah nggak kuat lagi. Aku mau buka baju." Terus ibunya bilang, "Kamu tuh pocong loh nak, kok malah buka baju?" Mendengar hal itu, si Tom itu pun sangat-sangat shock dan bertanya-tanya, "Hah? Pocong? Maksudnya apa?" Dan setelah itu, seluruh isi bus tersebut berubah wujud menjadi sosok pocong. Si Tom pun melihat itu sangat-sangat ketakutan. Ditambah lagi, pocong-pocong tersebut malah pergi mendekati si Tom. Sampai akhirnya dia pun jatuh pingsan. Nah keesokan paginya, pada saat Tom bangun, dia itu sangat-sangat kaget karena dia itu berada di area pemakaman korban kecelakaan bus. But ya dari malam dia naikin itu adalah bus setan guys. Cowok ini pulang dalam keadaan mabuk pas tengah malam karena dia baru habis minum sama teman kantornya. Rumahnya itu di lantai 16, tapi pas mau OTW ke lantai 16, tiba-tiba di lantai 5 kebuka sendiri. Tapi nggak ada orang, dia mikir, oh mungkin orangnya lagi buru-buru jadi naik tangga emergency. Tapi di lantai 6 dan lantai 7 kejadiannya sama. Di sini pun dia udah marah banget, tapi kok dia ngeliat nggak ada orang, dia pun mulai takut. Pas di lantai 8 liftnya kebuka lagi, tapi kali ini ada sosok anak perempuan di depannya. Mukanya serem banget dong, dia pun heran karena anak ini sendirian. Dia pun udah takut banget karena mukanya tuh serem banget guys. Dia pun tutup lagi pintunya, tapi anak ini ngenan. Ya udah dia pun coba ajak anak ini buat masuk, tapi anak ini diam aja. Cowok ini pun marah dan bilang, "Jangan mainin lift, nanti aku lapor loh, ada CCTV di sini." Anak ini jawab, "Aku bakal masuk kalau ada mama
aku. Dia makin takut dong karena nggak ada siapapun di situ. Dia pun nutup pintunya, dia kira udah selamat kan. Tapi di dalam lift tiba-tiba muncul lubang hitam kayak gini. Di situ cowok ini udah bener-bener takut banget. Apalagi pas dia lihat ke kaca, ada tangan dong di pundaknya. Dan di situ dia udah sangat-sangat panik. Akhirnya dia pun memutuskan untuk turun di lantai 14 saja. Tapi dia bener-bener kaget karena dia tuh ketemu lagi sama anak kecil tadi. Dan mukanya itu udah berubah tambah seram. Dia pun langsung saja lari lewat tangga darurat. Tapi pas di depan rumahnya dia itu kaget banget karena dia melihat anak itu bersama ibunya. Dan setelah dia melihat itu semua, dia pun langsung kabur ke bawah menuju pos satpam. Tapi ibu dan anak itu tetap mengejar dia. Tapi tiba-tiba guys, satpam itu malah nanya ke dia itu kenapa. Akhirnya dia pun ceritain semuanya dan meminta satpam itu buat temenin dia ke depan kamarnya. Ternyata istrinya itu juga ketakutan karena dia itu melihat sosok yang seram banget di depan pintunya. Tapi pas satpam itu cek CCTV itu benar-benar nggak ada siapa-siapa guys. Berarti dia itu dari tadi ngomong sendirian. Malaikat maut ini sengaja mempermainkan kehidupan seorang pria, tapi akhirnya nggak nyangka banget guys. Jadi guys, awalnya terlihat seorang pria mengantuk yang sedang mengendarai sebuah mobil. Tiba-tiba muncullah sosok malaikat maut di sampingnya sambil memegang jam pasir di tangannya. Gak lama kemudian, pria tersebut pun mengalami kecelakaan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Pria ini pun mengalami koma dengan tangannya itu masih memegang setir mobil ini guys. Nah, pada saat dokter sedang sibuk membuat roti, malaikat maut ini pun langsung saja masuk ke dalam ruangan pria tersebut. Nah, setelah itu malaikat maut ini melihat jam pasirnya itu dan ternyata pria ini tuh masih ada waktu sedikit untuk hidup lagi. Di sini si malaikat maut itu pun langsung saja memainkan detak jantung pria tersebut sampai-sampai membuat alarm berbahaya di ruangan dokter guys. Dokter pun segera datang dan membawa alat pengejut jantung. Tapi sayangnya pria tersebut sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dokter ini pun keluar sambil kecewa karena dia gagal. Tapi setelah itu tiba-tiba arwah pria ini banting pintu ruangan tersebut dengan sangat-sangat keras. Nah, di sini terlihat juga si dokter ini yang masih sangat-sangat kecewa. Dan pada ruangan tadi terlihat sebuah botol obat pun jatuh dan memasuki ke dalam mesin pemutar seperti ini guys. Tetapi si malaikat maut ini pun sudah lumayan jauh membawa arwah pria yang tadi itu. Dan tiba-tiba botol obat tersebut pun malah melayang lalu terjatuh sehingga membuat ledakan yang lumayan besar. Dan setelah itu coba kalian lihat guys. Si pria ini malah berhasil hidup lagi dong. Dan sekarang malah si malaikat maut ini yang kesetrum kayak gini guys.